morning students. I hope all of you are fine and full of spirit to follow our lesson for today. And now, before we start our lessons, it's better we sing one song. Let's sing bingo. Let's sing together, kids. There was a farmer have a dog and Bingo was his name. Oh, B-I-N-G-O, 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 and Bingo was his name. Oh, very good. And now, let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke kids, sebelum kita mulai belajar, Miss akan tanya, mana semangatmu? Oke, good. Ini semangatku. Harus begitu ya, harus lebih semangat. Hari ini kita belajar pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Anak-anak dengarkan video yang akan Miss berikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa nanti dikerjakan juga tugasnya. Semangat anak-anak. Baiklah anak-anak Miss, kita belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama. Dengarkan penjelasan yang akan Miss Novi berikan. Ayo mengamati. Coba anak-anak perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut anak-anak? Coba anak-anak lihat dan perhatikan, ada beberapa perubahan yang dialami oleh Udin. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah Udin bertambah besar dan tinggi serta menjadi dapat merangkak dan berdiri. Jadi waktu bayi Udin belum bisa ngapa-ngapain ya nak ya. Selanjutnya gambar kedua, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah Udin bertambah besar dan tinggi serta berbeda asupan gizi atau makanan yang dikonsumsinya. Jadi dari anak bayi sampai dia menjadi anak-anak itu ada perubahannya. Selanjutnya, apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin anak-anak Miss? Cobalah kamu mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan kamu saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Jadi setiap anak itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Lakukanlah kegiatan wawancara kepada orang tuamu di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Anak-anak boleh menuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan kepada orang tuamu. Berikut ini Miss sudah kasih contoh pertanyaan yang bisa kamu tanyakan kepada ayah dan ibumu. Nomor 1, di mana tempat kamu dilahirkan anak-anak? Yang kedua, berapa berat badanmu saat kamu lahir? Yang ketiga, berapa tinggi badanmu saat kamu lahir? Yang keempat, anak-anak boleh tanyakan berapa usiaku saat pertama kali kamu bisa merangkak? Dan pertanyaan kelima, berapa usiamu saat pertama kali kamu bisa berjalan? Nanti jawabannya ini anak-anak tuliskan di buku tema kamu ya nak. Tuliskan soal dan jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Manusia sebagai makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minuman yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan yang digunakan dalam menari. Jadi anak-anak dapat melihat ya, ini adalah pertumbuhan pada Edo. Coba anak-anak lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai dengan perintah berikut ini. Yang pertama, anak-anak boleh lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Coba anak-anak dorong meja, apakah kamu bisa? Pasti bisa. Selanjutnya nomor 2, lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Dapatkah anak-anak merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Pasti bisa, karena gerakan kuat dan gerakan lemah itu sangat terasa perbedaannya. Sekarang mari kita menari. Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan gerakan lemah tangan pada saat menari.
Ayo anak-anak coba diperhatikan gerakan pertama. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Angkat tangan kanan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Coba anak-anak praktekkan. Selanjutnya gerakan kedua. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara berlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Coba anak-anak gerakan. Selanjutnya kita masuk gerakan ketiga. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Coba anak-anak pasti bisa ya. Selanjutnya adalah gerakan keempat. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara berlahan-lahan. Coba dipraktekkan lagi. Dan selanjutnya gerakan kelima. Gerakan kelima adalah mengacukan tangan ke depan dengan kuat lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Kita lanjutkan gerakan keenam. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Jadi bagaimana anak-anak Miss? Adakah perbedaan yang kamu rasakan? Nah, berdasarkan pengalamanmu tadi saat menari, dapatkah anak-anak menunjukkan gerakan mana saja yang termasuk gerakan kuat dan gerakan lemah dari tangan anak-anak? Coba anak-anak ingat lagi. Pasti anak-anak bisa membandingkan mana yang termasuk gerakan lemah dan gerakan kuat. Oke anak-anak Miss, selanjutnya kita berlatih. Badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Sekarang, mari kita mencoba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman kita. Coba anak-anak kita kerjakan beberapa soal berikut bersama-sama. Perhatikan ada soal nomor 1. 1693 ditambah 5204. Mari kita kerjakan dengan cara bersusun pendek ke bawah. Ayo, apakah anak-anak masih ingat bagaimana cara mengerjakannya? Kita mulai dari satuan. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Selanjutnya puluhan, 9 ditambah 0 sama dengan 9. Selanjutnya ratusan, 6 ditambah 2 sama dengan 8. Dan berikutnya ribuan, 1 ditambah 5 sama dengan 6. Maka hasilnya 6897. Kita lanjutkan soal nomor 2. 4025 ditambah 1102. Ayo kita kerjakan bersama-sama dimulai dari satuan. 5 tambah 2, 7. 2 tambah 0 sama dengan 2. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka jawabannya adalah 5127. Kita lanjutkan soal nomor 3. 7143 ditambah 1602. Mari kita kerjakan lagi. Kita mulai dari satuannya. Ayo anak-anak kerjakan bersama-sama. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 4 ditambah 0 sama dengan 4. 1 ditambah 6 sama dengan 7. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Iya, maka jawabannya 8745. Kita kerjakan lagi soal penjumlahan berikut ini. Nomor 1, 2465 ditambah 3208. Ayo kita hitung dari satuan. 5 ditambah 8 berapa anak-anak? Coba anak-anak hitung dulu sendiri. Maka jawabannya adalah 13. Ingat, satuan ditulis, puluhan disimpan yang warna merah. Jadi kita simpanlah puluhannya ke atas. Selanjutnya kita jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 6 ditambah 0 sama dengan berapa anak-anak? Coba anak-anak hitung sendiri dulu.
Maka jawaban yang benar adalah 7. Langsung kita tuliskan. Selanjutnya kita hitung ratusannya. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka jawabannya 5.673. Kita lanjutkan soal nomor 2. 5.730 ditambah 2.419. Maka kita mulai hitung dari satuannya. 0 ditambah 9 sama dengan 9. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Tulis 1, simpan 1 sebagai puluhannya. Selanjutnya 1 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan berapa anak-anak? Ingat, kalau ada yang disimpan jangan lupa itu dihitung dahulu. Maka jawabannya adalah 8. Berarti hasil nomor 2 adalah 8.149. Kita lanjutkan soal nomor 3. 4.729 ditambah 2.863 sama dengan berapa? Ayo kita hitung bersama-sama. 9 ditambah 3 sama dengan 12. Tulis 2, simpan 1. Maka kita jumlahkan sekarang puluhannya. 1 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan berapa anak-anak? Maka jawabannya adalah 9. Kita tuliskan. Selanjutnya 7 ditambah 8 sama dengan berapa anak-anak? 15, benar. Maka kita tulis satuannya, kita simpan puluhannya 1. Selanjutnya mari kita hitung ribuannya ya nak ya. 1 ditambah 4 ditambah lagi dengan 2 sama dengan berapa? Ayo anak-anak hitung. Maka jawabannya adalah 7. Jadi hasil nomor 3 adalah 7.592. Kita lanjutkan soal nomor 4. 3.657 ditambah 4.961. Kita hitung dari satuannya. 7 ditambah 1 sama dengan 8. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Tulis 1, simpan puluhannya 1 di atas. Selanjutnya kita hitung yang ratusannya. 1 ditambah 6 sama dengan 7. 7 ditambah 9 sama dengan berapa anak-anak? Maka jawabannya adalah 16. Tulis 6, disimpan 1 karena satuan ingat ditulis, puluhan disimpan. Selanjutnya kita hitung ribuannya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan berapa nak? Iya, jawabannya adalah 8. Maka hasil nomor 4 adalah 8.618. Sampai sini anak-anak ini sudah paham kan bagaimana mengerjakan soal penjumlahan dengan teknik menyimpan menggunakan cara bersusun pendek. Sebagai tugas anak-anak ada Miss kasih 2. Yang pertama, anak-anak menjawab 5 pertanyaan yang Miss kasih di awal video tadi yang kamu bertanya kepada orang tua kamu. Dan tugas kamu yang kedua adalah mengerjakan soal kegiatan 3 bagian A. Nomor 1 sampai nomor 8 kamu kerjakan sama seperti yang sudah Miss jelaskan tadi dari buku paket PBT 3Amu halaman 28. Jangan lupa dikerjakan tugas hari ini. Ingat, tugas pertama dikerjakan di buku tema garis-garis kamu dan tugas kedua itu kamu kerjakan di buku tema matematika kamu di buku kotak kecil. Jangan lupa dikerjakan anak-anak. Selamat belajar, semangat. Oke anak-anak, tadi kamu sudah menonton video pembelajaran yang telah Miss Novi berikan. Jika ada yang kurang paham, anak-anak boleh tanya sama orang tua atau kakak dan abang di rumah. Atau anak-anak juga boleh langsung tanya Miss Novi, japri ke WA Miss Novi. Let's close our meeting for today. We sing goodbye, goodbye. Goodbye, 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 goodbye. Goodbye, goodbye students. See you, see you, see you, see you. See you, see you students. Let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. We have finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, selamat belajar ya. Ingat untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Miss dan Sermu hari ini.